warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore sahabat desa. Pada sore ini saya bersama dengan Pak Yasin dari Sikas yang akan menyampaikan terkait dengan bagaimana strategi pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Selamat sore Pak Yasin. Sore. Pak Yasin, mungkin jenengan bisa menyampaikan strategi apa yang akan jenengan lakukan dalam upaya pemberdayaan ekonomi disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Ya, terima kasih. Selamat sore juga teman-teman dan para pendengar atau pemirsa semuanya. Perlu kita ketahui bahwasanya teman-teman penyandang disabilitas dari Bojonegoro itu kan jumlahnya hampir 9.000, 8.000 sekian. Banyak banget. Dan dari sekian itu berbagai macam kategori disabilitas, mulai dari yang tunarungu, tunanetra, kemudian tunahasta, tunadaksa dan seterusnya. Dan masing-masing memiliki karakter dan kelebihan masing-masing. Makanya kami dalam rangka menemani mereka agar berdaya, itu yang pertama kali adalah kita harus tahu potensi yang ada pada dirinya, kemudian mobilitas yang memungkinkan untuk dia berdaya itu seperti apa. Makanya harus kami klasifikasi jenis disabilitasnya itu jenis apa, kemudian usaha yang cocok itu seperti apa, sehingga jangan sampai usaha yang dilakukan itu mempengaruhi aktivitas sehingga tidak tambah berdaya tapi malah memiliki beban. Itu yang pertama. Jadi harus ada pemetaan itu yang kami lakukan lebih awal. Itulah langkah awal yang nanti kita laksanakan dalam rangka mereka berdaya. Saya kira itu langkah. Terima kasih Pak Yasin. Terus kemudian ketika Pak Yasin selaku manajer program dari lembaga Sikas, itu ketika sudah mengetahui potensi dari masing-masing disabilitas, ini kira-kira arahnya kemana untuk bagaimana disabilitas itu bisa seperti orang pada umumnya malah melakukan aktivitas usaha, kemudian bermanfaat bagi keluarga, menghasilkan pendapatan, itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Yasin dan juga lembaga Sikas? Terima kasih. Setelah kita mengadakan pemetaan dari masing-masing kategori tersebut, kemudian apa usaha yang bisa dilakukan, ini kita menggali potensi keinginannya apa. Terus kemudian usaha yang sudah dilakukan apa sementara ini, aktivitas rutinitasnya apa, terus maunya seperti apa. Ini yang harus juga kita kantongi sebagai modal awal untuk melangkah. Selain itu, nanti bila memungkinkan ada usaha-usaha baru yang sekiranya menunjang sekaligus menopang penambahan ekonomi atau pendapatan keluarganya, ini yang akan kita lakukan. Itu yang sudah usaha yang sudah real dengan lakukan dalam upaya peningkatan pendapatan disabilitas apa ya? Banyak yang sudah kita lakukan, diantaranya adalah kita melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu makanan, minuman, atau olah-olahan yang terbuat dari hasil pertanian, itu sudah kita lakukan. Baik berbentuk roti, kemudian berbentuk crispy, berbentuk nastar, atau berbentuk makanan olahan yang lain-lain, itu sudah kita lakukan. Terus kemudian produk-produk yang mengarah ke arah pabrikan, ini juga kita sudah lakukan, seperti membuat chip mockup sampai ke depan nanti menjadi tepung mockup yang terbuat dari singkong, ini juga sudah kami lakukan. Terus kemudian ada juga produk emping jagung dan lain sebagainya, itu yang sekiranya mudah, simpel dan pasalnya jelas, ini kami lakukan dalam rangka mengangkat ekonomi mereka sehingga dari waktu ke waktu penghasilannya bertambah. Karena notabene teman-teman di Papua juga sudah punya kegiatan baik di bidang jasa maupun di bidang usaha yang lainnya. Tentunya juga ini Pak Yasin, banyak kendala yang mungkin ini dihadapi oleh disabilitas maupun Pak Yasin sendiri. Kira-kira bagaimana upaya Pak Yasin untuk ya mengatasi kendala-kendala difabel di dalam melakukan kegiatan usaha, apa yang Pak Yasin lakukan? Yang pertama dari sisi komunikasi, ya, di zaman modern, zaman digital semacam ini kami banyak mengalami kendala di lapangan. Yang pertama itu sarana komunikasi. Belum semuanya difabel itu memiliki alat komunikasi HP, apalagi sampai Android. Kadang HP jadul saja tidak punya.
Sehingga itu kami harus door to door dalam rangka memberikan pemahaman atau penjelasan atau bahkan untuk tindak lanjut berikutnya itu harus kami mendatangi. Itu kendala. Terus kemudian yang kedua, ketika kita ajak mobilitas secara cepat, memang kita harus sadar dan maklum yang kita hadapi adalah bukan orang yang seperti normal seperti biasa, dan bahkan karena dia dipicu oleh semangatnya kemanapun dia ikut. Nah, ini yang menjadi lebih semangat kami dalam rangka memberdayakan mereka meski banyak kendala tadi. Terus kemudian yang ketiga itu adalah semangat dan kemauan itu cenderung dia agak tertutup, agak malu bergaul. Ini juga bagian dari kendala. Makanya ada beberapa solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, ketika komunikasi sulit dengan alat komunikasi, maka kami datangi. Terus kemudian step by step kita ajak sering untuk jandong, cangkruk, ngopi dan lain sebagainya, dalam rangka membangkitkan semangat untuk bergaul, sehingga dia tidak memiliki kesan lagi termarginalkan atau malu bergaul dengan sosial dan lain sebagainya. Serta kita kenalkan dengan dunia modern bagaimana pemasaran usaha mereka, karena zamannya sudah zaman modern, maka medsos, online itu harus kita galakkan dengan cara tadi merumpi bareng dan sebagainya. Dari situlah kemudian semangat timbul. Oke. Tentunya ini bukan menjadi tanggung jawab Pak Yasin secara pribadi ataupun tanggung jawab secara lembaga SIKAS. Tentunya juga diperlukan peran-peran pemerintah, Pak Yasin. Nah, sejauh ini sejauh mana peran pemerintah yang ada di Kabupaten Bojonegoro dalam upaya pemberdayaan disabilitas itu? Alhamdulillah, dari waktu ke waktu semakin intens komunikasi kami dengan terutama dinas yang terkait seperti dinas sosial yang sangat concern mendampingi kami. Bahkan berbagai macam upaya dilakukan, pelatihan-pelatihan baik itu jahit, kemudian di bidang permesinan dan lain sebagainya, terus kemudian rajut dan lain sebagainya, banyak itu sudah dilakukan. Itu bagian dari peran instansi atau dinas dari pemerintah. Kemudian kita dari lembaga SIKAS juga bersama-sama dengan perusahaan dan swasta juga concern ke sana dalam rangka bersama-sama mendorong ke arah bagaimana dia cepat berdaya, dia cepat suka bergaul, dan dia sebagai top leader, artinya bagaimana menepis anggapan bahwasanya disabilitas itu anggapan tidak bisa, tapi ternyata bisa melebihi dan bisa sama-sama bisa seperti orangnya lain malah. Peran serta masyarakat, swasta, pemerintah ini sangat penting dalam rangka mempercepat pemberdayaan dan keberdayaan mereka. Oke, makasih Pak Yasin atas waktunya pada sore hari ini. Mungkin sebelum diakhiri, Pak Yasin ada harapan-harapan yang mau disampaikan baik kepada pemerintah, perusahaan maupun kepada disabilitas sendiri. Kira-kira harapannya seperti apa agar disabilitas ini benar-benar bisa berdaya, bisa bermanfaat di masyarakat maupun di keluarganya? Ya, yang pertama sekali kami mendorong kepada pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan perda tentang disabilitas. Ini harapan kami segera dan cepat diselesaikan. Syukur-syukur kami pengen teman-teman disabilitas ketika pembahasan itu dilibatkan. Terus kemudian yang kedua, masih juga peran dari pemerintah, bagaimana di zaman-zaman sekarang itu produknya teman-teman disabilitas juga banyak. Dalam rangka marketing, kemudian sisi branding, sisi pemasaran, itu juga kami pengen ditemani oleh dari pemerintah untuk ke sana. Kemudian untuk mengikuti event-event baik tingkat provinsi, tingkat nasional dan bahkan internasional, baik di sisi olahraga, kemudian di sisi usaha dan sebagainya. Terus kemudian peran swasta, alhamdulillah kami dari SIKAS sudah digandeng bersama EMCL, Exxon Cepu Mobil Limited, sudah menggandeng kami beberapa tahun terakhir ini concern ke arah pemberdayaan mereka, dan alhamdulillah mereka bangga dan senang banget kami memfasilitasi
dari Exxon untuk pemberdayaan mereka. Oke, terima kasih Pak Yasin. Semoga Pak Yasin diberi kesehatan, beri semangat terima kasih. melanjutkan perjuangan dalam memberdayakan disabilitas. Semoga lembaga Yayasan SIKAS Bakti Nusantara juga selalu sukses dan jaya untuk bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Terima kasih sahabat desa, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat disabilitas, sama-sama bisa.